Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang sejarah kesehatan dan hubungannya dengan kehidupan sosial manusia. Jadi awal mula kesehatan itu dimulai dengan eh, beberapa percobaan oleh masyarakat tradisional terkait eh, tumbuhan yang menjadi bumbu dan rempah. Jadi saya jelaskan dulu terkait tumbuhan bumbu dan rempah. Biasanya yang disebut dengan tumbuhan bumbu itu adalah tumbuhan yang berupa herbs atau daun-daunan. Namun beda halnya dengan rempah. Rempah itu lebih luas, terkadang bisa berupa kulit pohon ataupun bunga, buah, atau mungkin rimpang dan akar. Itu yang disebut dengan rempah. Jadi ada perbedaan antara rempah dengan bumbu. Dari rempah dan bumbu inilah manusia mulai mengembangkan obat-obat tradisional. Jadi kalau kalian pernah bertanya kepada orang tua kalian, pasti kalian pernah, misalkan sebagai contoh, untuk menghilangkan pusing atau mungkin flu, biasanya masyarakat itu memiliki obat tradisional berupa jahe yang diberi air hangat seperti itu. Jadi awal mula adanya pengobatan modern itu dimulai dari pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional pada mulanya itu berdasarkan pada animisme, sihir, dan dewa-dewi. Maksudnya di sini adalah masyarakat percaya bahwa benda mati, entah itu batu dan lain-lain, ataupun bahkan tumbuhan, itu memiliki roh dan mempunyai hubungan dengan leluhur. Dan biasanya tiap bagian dari tumbuhan itu memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Jadi itu yang dipercayai oleh masyarakat tradisional. Kemudian selanjutnya pengobatan itu berkembang, berkembang uh, menjadi ilmu yang lebih modern yang disebut dengan alkemis atau alkimia. Beda antara alkemis dengan alkimia akan saya jelaskan nanti. Alkimia itu adalah cikal bakal ilmu kimia, di mana tujuan dari alkimia pada saat itu, pada zaman-zaman dahulu, orang berpendapat bahwa ada yang namanya ramuan keabadian, atau orang bisa mengubah materi menjadi emas. Jadi alkimia intinya adalah ilmu ramuan tradisional, namun tujuan dari alkimia sendiri itu masih dianggap sebagai mitos sampai sekarang, karena pada saat ini tidak ada yang namanya ramuan keabadian atau cara mengubah material menjadi emas. Dari alkimia ini kemudian muncullah ilmu kimia yang kita ketahui, di mana kita ketahui bapak ilmu kimia Jabir bin Hayyan itu adalah cikal bakal penemu kimia yang awalnya mengembangkan alkimia menjadi ilmu kimia. Kemudian perkembangan pengobatan mulai berkembang di beberapa titik di seluruh dunia, khususnya di daerah Mesir, Cina, dan juga di daerah Arab. Mereka memiliki ahli pengobatan sendiri yang biasanya dikenal dengan tabib. Seiring berjalannya waktu, ada beberapa peristiwa kemusnahan massal karena akibat penyakit. Yang paling terkenal di dunia itu adalah wabah Black Death. Jadi wabah Black Death ini merupakan wabah penyakit dengan gejala yang khas yang disebut akral nekrosis, di mana kulit penderitanya menjadi menghitam karena pendarahan subdermal. Sejarah telah membuat sebagian besar ilmuwan meyakini bahwa wabah Black Death ini merupakan suatu serangan wabah yang disebabkan oleh bakteri yang disebut dengan Yersinia pestis dan disebarkan oleh lalat dengan bantuan hewan seperti tikus rumah. Wabah Black Death pertama kali melanda Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14, kira-kira pada tahun 1347 sampai 1351, dan membunuh sepertiga hingga 2/3 populasi di Eropa. Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi pula epidemi pada sebagian besar Asia dan Timur Tengah yang menunjukkan bahwa peristiwa di Eropa sebenarnya merupakan bagian dari pandemi multiregional. Jika termasuk Timur Tengah, India, dan Tiongkok, maut hitam atau Black Death telah merenggut sedikitnya 75 juta nyawa. Kemudian, ada sebuah titik balik di dunia kesehatan, di mana pada waktu itu Alexander Fleming secara tidak sengaja menemukan penisilin. Jadi penisilin itu adalah senyawa antibiotik. Jadi pada waktu itu
Alexander Fleming berlibur ke kampung halamannya di Suffolk, Inggris. Dirinya memulai beberapa percobaan kultur bakteri Staphylococcus aureus dalam serangkaian cawan Petri sebelum meninggalkan laboratoriumnya di lokasi yang kini menjadi bagian dari Imperial College London. Ketika hendak kembali pada September di tahun yang sama, Fleming malah menemukan salah satu tutup cawan terbuka, hingga menyebabkan ada jamur yang warnanya biru kehijauan tumbuh di dalam gel nutrisi agar-agar. Namun dia tidak membuang jamur tersebut. Dia memeriksa jamur tersebut dan menemukan eh, bahwa di jamur tersebut ya tidak ditemukan adanya kultur Staphylococcus. Setelah diidentifikasi, ternyata jamur tersebut adalah jamur dari genus Penicillium. Kemudian Fleming akhirnya menemukan bahwa jamur ini menghasilkan senyawa antibiotik yang diisolasi, dan senyawa tersebut disebut dengan penisilin. Nah, penisilin ini sebenarnya banyak digunakan pada waktu Perang Dunia Kedua, di mana sebagai antibiotik penisilin banyak mengurangi angka infeksi pada korban-korban Perang Dunia Kedua. Akhirnya sampai sekarang penisilin merupakan salah satu temuan yang paling terkenal di dunia kedokteran.